Selamat pagi untuk Ibu Feby dan teman-teman yang mungkin sekiranya menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok Bengkulu yang terdiri dari saya, Misha Ejen Sebastian, dan Saya Cahya Salsabila. jadi saat ini kita langsung masuk aja ke suku-suku yang ada di Bengkulu. Jadi suku-suku yang ada di Bengkulu itu apa aja sih? Nah, jadi yang pertama itu ada suku Rejang. Nah, jadi suku Rejang ini tuh biasanya juga disebut sebagai suku Rejang Lebong. Nah, jadi bahasa mereka itu yang pertama ada bahasa Rejang. Nah, bahasa Rejang itu adalah bahasa yang umum mereka gunakan. Jadi bahasa Rejang ini adalah bahasa yang paling tertua gitu. Jadi bahasa Rejang ini adalah salah satu bahasa dari 5 bahasa yang tertua di Indonesia yang digunakan oleh masyarakat suku Rejang. Nah, bahasa ini memiliki dialek yang unik dan cukup sulit untuk dilafalkan. Tapi kalau satu, dua, tiga gitu cukup gampang. Kayak satu itu do, dua itu duai, tiga itu telau, empat itu empat, lima itu lemo. Nah, Rejang ini juga memiliki aksara sendiri yang namanya itu Kaganga. Nah, selanjutnya baju adat itu ada baju adat Rejang Lebong. Baju adat Rejang Lebong itu bisa dilihat sendiri di gambar ini. Nah, jadi baju adat Rejang Lebong itu biasanya berwarna merah, terus banyak pernak-perniknya gitu. Terus biasanya ada topi kayak yang di atasnya gitu. Nah, selanjutnya ada rumah adat. Rumah adat itu namanya rumah adat Umeak Potongjang. Kenapa sih namanya Umeak Potongjang? Nah, Umeak itu artinya rumah, potong itu artinya buatan, dan jang itu artinya rejang. Jadi kalau kita gabungin kata-katanya itu jadi rumah buatan rejang. Nah, biasanya ini tuh disebut juga sebagai umeakan. Umeak itu kan tadi rumah. Nah, jadi kalau umeakan itu artinya rumah kuno. Nah, Umeakan ini ada rumah tradisional Rejang yang memiliki ukiran atau ragam hias khas yang menggambarkan budaya masyarakatnya, yang kayak pada umumnya itu bermotif flora, fauna, dan alam yang mereka miliki. Nah, sayangnya rumah panggung yang ada di Rejang Lebong sekarang ini itu udah bukan Umeak Potongjang yang asli lagi. Rumah aslinya ini udah nggak ada, jadi ini tuh kayak cuma replikanya aja. Nah, selanjutnya itu ada alat musik krilu. Nah, kalau ini kan tadi rumah adatnya ya. Ini rumah adat aslinya yang sebelum direplika lah di dahulu sempat ada. Selanjutnya ini yang direplika yang kira-kira sekarang dikenal dengan sebagai nama Umeakan. Nah, selanjutnya ini ada Krilu. Nah, Krilu ini tuh mirip kayak seruling, cara mainnya juga sama. Persis kayak seruling, pakai tangan terus ditiup juga. Nah, selanjutnya kita masuk ke tradisi unik. Mereka itu punya tradisi unik yaitu ritual kedurai apam atau muang apam. Nah, tradisi unik ini diterapkan mereka itu sebagai wujud syukur kepada Yang Maha Kuasa. Upacara ritual ini menggunakan kue apam untuk dibuang atau dilempar-lempar pada saat tradisi berlangsung. Nah, tradisi ini juga mengenang peristiwa pada masa lampau yang dipercaya oleh masyarakat Tanah Rejang untuk terus mempererat rasa kesatuan mereka dan supaya tradisi ini juga nggak hilang dari Rejang. Nah, fun fact itu suku Rejang itu suku yang paling banyak di Bali. Jadi ini tuh suku pertama yang paling banyak ada di Bali. Nah, selanjutnya yang kedua kita ada suku Muko-Muko. Nah, bahasa yang digunakan suku Muko-Muko ini sama kayak nama sukunya, yaitu bahasa Muko-Muko. Bahasa Muko-Muko ini adalah bahasa dalam rumpun bahasa Minangkabau yang dituturkan oleh masyarakat Muko-Muko di Kabupaten Muko-Muko. Nah, beberapa kata si bahasa Muko-Muko ini masih banyak yang sama ke Indonesia. Tapi ada yang beda juga. Kayak air jadi aing, api jadi aping, akar jadi aka. Nah, selanjutnya ada baju adat mereka yaitu baju betabur. Baju betabur itu juga banyak digunakan di Bali. Nah, kayak gini. Nah, selanjutnya ada rumah adat mereka, Putri Beni Alam. Nah, Putri Beni Alam ini ada makna dalamnya juga, yaitu lain lalang, lain ladang, lain belalang, lain lubuk ikan-ikannya. Nah, jadi ini tuh maksudnya apa sih? Nah, jadi maksudnya itu adalah lain lalang, lain belalang, lain lubuk ikan-ikannya. Jadi di setiap daerah itu punya keunikannya masing-masing. Jadi itu menunjukkan kekayaan adat adat budaya, di mana kebiasaan menjadi identitas suatu kelompok dalam kehidupan sosialnya yang tertuang dalam adat istiadat.
Nah, rumah adat ini tuh nunjukin masyarakat Moko-Moko itu berpegang teguh sama budaya mereka, sama adat mereka yang mereka jadi pedoman. Rumah adat ini juga mereka jadiin doktrin gitulah untuk persatuan. Jadi rumah adat ini tuh menunjukkan rasa persatuan mereka. Nah, sayangnya sama kayak suku Rejang tadi, rumah adat yang sekarang ini rumah adat si Putri Beni Alam ini udah nggak ada lagi, udah tenggelam seiring berjalannya waktu. Selanjutnya ada alat musik yaitu Surnai Muko-Muko. Nah, kalau ini kan tadi baju betabur, ini gambar baju betabur secara jelas. Ini gambar rumah Putri Beni Alamnya. Kira-kira seperti inilah pada zaman dahulu. Selanjutnya ini ada seruling muko-muko. Seperti namanya, serunai muko-muko. Nah, jadi ini tuh serunai muko-muko itu apa sih bedanya sama yang Krelu ataupun yang lainnya. Nah, jadi serunai muko-muko ini dibagi jadi beberapa bagian. Kalau yang tadi di suku Rejang dia nyatu gitu, kalau serunai muko-muko ini dia misah-misah gitu, ada bagian-bagiannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tradisi unik si suku muko-muko. Tradisi unik mereka itu namanya Tamat Kajing. Jadi Tamat Kajing ini tuh apa sih? Nah, ini gambar ritual Tamat Kajing. Nah, Tamat Kajing ini adalah tradisi yang dilakukan biasanya pas mau melakukan akad nikah. Ini tradisi khusus untuk perawat perempuan aja. Jadi yang laki-laki ini nanti nggak ikut untuk berpartisipasi. Keluarga laki-lakinya juga nggak ikut, tapi cuma untuk keluarga perempuannya dan dan kerabat perempuannya saja. Jadi di sini tuh kayak ceritanya si pengantin ini bawa eh, kerabat-kerabatnya ataupun anak anak induknya gitu untuk datang ke rumah pengantinnya. Nah, jadi seperti ini kira-kira. Nah, jadi di sini tuh dia bawa apa aja sih ke rumah ibu pengantin ini. Pengantin ini mengunjungi rumah ibunya dan membawa kayak barang-barang, buah, dan uang kepada si ibu pengantin. Nah, tujuannya ini apa sih? Tujuannya ini untuk minta izin kepada ibunya sendiri. Nah, jadi ini tuh kayak bawa bawa talam gitu loh. Nah, di sini tuh ada talam. Mungkin di sini ada buah, di sini kan ada uang, ada tanaman, dan yang lain-lainnya. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke yang suku ketiga di Bali, di Bengkulu, yang akan dijelaskan oleh Cahya. Oke, jadi suku ketiga ada Pekal. Jadi sebelum itu suku Pekal atau disebut suku Pekel adalah suku bangsa atau kelompok etnik yang mendiami daerah Kabupaten Kabupaten Bengkulu Utara di Provinsi Bengkulu. Terus mata pencariannya merupakan petani yaitu mayoritas berkebun karet dan kelapa sawit. Terus bahasa yang digunakan adalah bahasa Pekal. Baju adatnya bukan baju adat Melayu Bengkulu. Terus rumah adatnya adalah rumah adat Pekal yang berbentuknya seperti panggung. Terus alat musiknya adalah serunai serunai Bengkulu. Seperti ini gambarnya. Ini cara maininnya ditiup. Selanjutnya, selanjutnya ada tradisi uniknya. Tari gada yang bertujuan sebagai pedoman kehidupan dalam hubungan persaudaraan, perjalanan cinta, dan hubungan dalam rumah tangga. Jadi, tarian ini bermakna nilai moral dalam kebersamaan dari berbalas pantun yang mengandung makna kehidupan percintaan, mempelai sindiran kepada penonton, sindiran kepada keluarga yang jauh yang sudah lama tidak pun. Jadi ini sindiran untuk para penonton yang ada di undangan pernikahan gitu. Oke, selanjutnya ada suku suku Serawai menggunakan bahasa Serawai. Baju adatnya sama baju adat Melayu Bengkulu. Rumah adatnya Bengarau. Alat musiknya kerintang Serawai. Cara mainkannya dipukul. Nah, kayak gini gambarnya. Terus tradisi uniknya itu ada
tari andun yang bertujuan untuk meminta perlindungan atas seluruh umat manusia, terkhususnya suku Serawai. Tarian ini memiliki makna setiap pergerakan. Dan ini dipertunjukkan sebagai acara. Salah satunya dipertunjukkan pada acara adat pernikahan. Udah, Cak? Nah, Udah, jadi Cak? ini gambar yang tentang Serawai tadi. Terus ini gambar rumah adatnya, ya kan Cahya? Ya, Jadi ini kami nggak menemukan gambarnya yang asli, jadi cuman cuman ketemu yang diminiaturkan gini. Mohon maaf Ibu. Nah, selanjutnya sebelum kita mengakhiri presentasi kami, jadi di sini kami mau jelasin. Kenapa sih dari tadi rumah adatnya itu kayak rumah panggung semua? Nah, jadi emang di Bengkulu ini eh, terkenal dengan rumah adatnya yang berbentuk rumah panggung. Nah, rata-rata sebenarnya rumah panggung kan. Rumah panggung itu kayak dia tuh berdiri di atas tanah, ada kaki-kakinya gitu di bawah. Nah, ini tuh tujuannya sebenarnya untuk keselamatan mereka juga, untuk melindungi mereka. Karena kan Bengkulu itu termasuk daerah yang rawan banjir juga ya dahulu. Jadi mereka buat rumah ini agar terlindungi dari banjir dan juga supaya berdiri di atas tanah dan nggak kotor gitu jadi istilahnya. Nah, sekian penjelasan dari kami. Terima kasih Ibu. kasih. Terima kasih teman-teman.